Oke, kembali lagi. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Oke, sekali lagi, mungkin sebagian sudah tahu, tapi sebagian sudah berapa kali pun dijelaskan, sudah berapa kali pun dibaca, sudah berapa kali pun orang lain memberikan pemahaman, tetapi belum juga dapat. Jangan patah semangat. Caranya adalah semakin biasa nanti kita mengulang-ulang lagi, semakin biasa kita melatih-latih diri kita, pasti semakin gampang. Oke. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Atau pecahan desimal itu jika ada nanti dirinya ditanda dengan tanda koma, gitu. Oke, contoh. Ubahlah setengah ini kan biasa, ini kan pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini pecahan biasa. Kita ubah menjadi desimal. Ubahlah setengah ini menjadi pecahan desimal. Tadi di sini ada penjelasannya bahwasanya pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya penyebutnya 10 sedangkan ini 2? Oke, di sebelum-sebelumnya juga kita sudah belajari bahwasanya setengah itu nanti bisa ada juga pecahan yang sama nilainya dengan setengah walaupun angka-angkanya berbeda gitu. Ada kan? Ketika kita kalikan atau kita bagikan dengan dengan sekian per sekian. Oke. Contoh setengah. Jadi langsung aja kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini. Bagaimana supaya menjadi per 10? Atau bagaimana supaya menjadi per 100? Atau bagaimana supaya menjadi per 1000? Nah, setengah langsung saja kita buat gini. Sama dengan per berapa yang bisa? Ada nggak 2 kali berapa supaya 10? Atau ada nggak 2 kali berapa supaya 100? Atau ada nggak 2 kali berapa supaya 1000? Nah, tanpa jauh-jauh pasti kita tahu. Oke, langsung kita buat 10. 2 kali berapa supaya 10? 2 kali 5. Jadi di atas 10 di 5. Jadi ini kali 5, ini kali 5. 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5. Jadi jawabannya 5 per 10. Loh, ini kan harus tanda koma. Iya, tinggal kita mengubahnya. Jadi mengubahnya langsung aja 0,5. Dari mana caranya ini dapat langsung 0,5? Dari mana? Oke? Kita kembali ke sini. Kita buat. Yang pertama, syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah kalau seperti ini, kalau satu angka di belakang koma, satu angka di belakang, B itu belakang ya, biar cepat. Satu angka di belakang koma itu sama dengan per 10. Seperti ini tadi. Kalau dua angka di belakang koma itu sama dengan per 100. Kalau 3 angka di belakang koma itu sama dengan per 1000 dan seterusnya. Jadi kalau sudah paham ini, nanti gampang mengubah ke desimal. Oke? Jadi contoh lagi, ini 1/5. 1/5 langsung aja 5 kali berapa? Oh, ada di atas. Jadi ya masalah, berarti 2. Kalau 2 di atas, 2 juga di bawah. 5 kali 2, 1 kali 2 sama dengan 2 per 10. Udah dapat ya.
Per 10 berarti satu angka di belakang koma. Angka yang mana? Angka yang di atasnya. Jadi tulis 2, satu angka di belakang koma. Di belakang itu ini di depan, ini di belakang. 0,9. Yang di belakang itu 9, di depan itu 0. 0,003. Berapa angka di belakang koma? 3 angka. Ada si 0, ada si 0, ada si 3. 0,0123. Ada berapa di belakang koma? 3 juga. Ada si 1, ada si 2, ada si 3. Oke. Langsung yang berikutnya. 2 per 10. 2 per 10 berapakah bentuk desimalnya? Tidak usah lagi seperti ini. Tidak usah lagi dengan pembagian. Dengan pembagian seperti ini. Tidak usah lagi. Langsung aja. Tadi kan sudah ada ini per 10. Per 10 berapa? Iya. Per 10 1 di belakang koma. Sama dengan 0,2. Ini sama. Iya. Memang sama. Memang sama 2 per 10. Oke. 5 per 100. Per 100 2 di belakang koma. Langsung aja tulis angka pertamanya 5. Bagaimana supaya 2 di belakang koma? 0,05. Boleh nggak ditulis 0,50? Enggak, salah. Jadi yang betul gini. Oke, jadi misalnya gini. 12 per 100, maka berapa di belakang koma? 2. Karena 100, 2. Jadi langsung tulis 12. 2 di belakang koma, udah. Ini kan sudah 2 angka, 1, 2. Tinggal 0. Oke, gampang ya. Oke, sangat gampang. Misalnya gini, 13 per 1000. Di sini tidak saya buat kan. Oh ada, 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma, berarti langsung aja tulis 13. Lalu, kan 3. Iya, kita tambahin 0. 0,013. Oke, gampang ya? Oke. Tadi saya bilang kenapa membaca ini bukan 0,15? Kenapa harus 0,15? Kenapa membaca ini 0,2? Jadi kenapa membaca ini 0,20? Kenapa bukan 0,20? Tapi boleh juga sih. 0,20 pun boleh, tidak masalah. Tapi kenapa ini tidak boleh 0,15? Pengaruhnya adalah ketika nanti kalian membandingkan pecahan itu, jadi kalian terfokus bahwasannya 15 itu lebih besar daripada 2. Betul nggak? Betul. 15 itu memang betul lebih besar daripada 2. Tetapi dalam kasus ini kan bukan 15, tapi 15. Nah, kenapa gitu? Gini, kita buat dulu. Siapakah lebih besar 0,2 daripada 0,15? Oke. 0,2 siapakah lebih besar daripada 0,15? Jadi kalau ini kita ubah, nanti kita buat gambarnya biar lebih gampang. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 di belakang koma berarti per 10. Per 10 berarti ya ini 2 per 10. Oke. Kalau misalnya kita perkecil, boleh nggak kita perkecil? Atau kita cari pecahan senilai dengan cara kita bagikan. Boleh, sama-sama dibagi. Iya, 2. Ini dibagi 2 menjadi 1. Yang ini dibagi 2 jadi 5. Jadi 0,2 sama dengan 1/5. Oke, sekali lagi, nggak apa-apa nama. 0,2 kita tahu bersama bahwasanya 1 di belakang koma itu adalah per 10. Kalau per 10, udah tinggal masukkan aja 2 di sini. Dari angka yang ini. Jadi 2 per 10 sama dengan 1/5. Dari mana itu?
2/10 itu senilai dengan 1/5. Oke, sampai di sini. Kita lihat lagi ini. 0,15 berapa ini di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. Per 100 udah tinggal pindahkan. Selesai. Jadi desimalnya kita ubah menjadi biasanya. Koma-komanya kita ubah menjadi per-pernya. Nah, bisa nggak kita sederhanakan lagi ini? Atau bisa nggak kita cari pecahan yang senilai daripada 15/100? Oke, kalian kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat, kalian tulis di bawah. Oke, saya masih kurang mengerti di bagian ini, boleh. Oke, 15/100 bisa nggak kita cari pecahan yang senilainya? Bisa dengan cara kita bagikan atau kita kalikan. Nah, supaya lebih gampang, supaya lebih sederhana, kita bagikan saja. Oke, 15 dibagi 5. Oke, 3. 100 dibagi 5. Oke, 20. Oke, 1/5 siapakah lebih besar daripada 3/20? Oke, di sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara membandingkan ini. 1/5 kita membandingkan dengan 3/20. Oke, caranya adalah boleh kita kalikan silang. Jadi 1 kali 20 sama dengan 20. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi yang ini miliknya ini miliknya ini. 20 lebih besar daripada 15. Atau misalnya kalau misalnya bingung, coba kita gambarkan ke dalam sebuah kue. Coba kita gambarkan ke dalam sebuah kue. Jadi supaya lebih gampang, kita gambarkan ke dalam sebuah kue. Jadi kue ini saya potong menjadi 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kira-kira sudah pas ya. Oke, anggap aja sudah pas. 1/5 itu ibaratnya segini. Inilah 1/5. Lalu kita cari 3/20 dari kue ini kan 5 potong ini. Bagaimana supaya bisa 20 potong? Kue ini aja, kue ini lagi. Jadi kita buat lagi ini. Kita potong, jadi 1 potong, kita potong lagi menjadi 4. Supaya pas 20 potong, ya kan? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20. Oke, 20. Kita mau menghitung. Tadi kan 1/5 itu segini. Segini. Kalau misalnya dia sudah di bagian 20 potong ini, dia sudah menjadi 4 potong. Ya kan? Dia menjadi 4 potong dari 20 potong. Betul ya? Sekali lagi. Tadi ketika dipotong 5, dia 1/5. Tapi ketika dipotong 20, yang ini kan sudah menjadi 4. Jadi 1/5 sama dengan 4/20. Sedangkan yang ini adalah 3/20. Berarti 3 potong. Nah, jelas 4/20 atau 1/5 lebih besar daripada 3/20. Nah, kembali ke sini, siapakah yang lebih besar 0,2 daripada 0,15? Jawabannya adalah 0,2. Jadi kalau misalnya kita bilang nanti siapakah lebih besar 0,2 daripada 0,15, nanti kita bisa jadi salah jawab. Karena yang kita tangkap dalam pikirannya 15 dan 2. Jelas 15 lebih besar daripada 2. Tapi kalau kita membaca di siapakah yang lebih besar 0,2 daripada 0,15, jelas langsung yang kita ingat adalah 0,2. Sedangkan yang satu lagi 0,1. Oke? Berarti lebih besar 0,2.
Oke, jadi nanti walaupun berapa di belakangnya ini tidak menjadi masalah. Contoh gini, siapakah yang lebih besar? 0,2 atau 0,1975679999999. Tetap yang menjadi kita lihat penting adalah angka pertamanya. Jadi jelas 0,2 lebih besar daripada 0,1. Oke? Gampang ya?